Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Izati Salma dengan NIM 23110230003 dari program studi pendidikan luar sekolah kelas A. Video ini dibuat untuk menuntaskan tugas saya, tugas ujian akhir semester pada mata kuliah komunikasi sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema tentang Museum Monumen Pangeran Diponegoro. Oke, yang pertama tentang sejarah singkat Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo yang lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Sosok Pangeran Diponegoro ini dikenal oleh masyarakat karena memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang terjadi karena ketidakpuasan terhadap pemerintah Belanda di Jawa. Salah satu pertempuran penting adalah peristiwa serangan umum 20 November di Yogyakarta, itu di mana pasukan Pangeran Diponegoro itu melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Belanda. Meskipun berhasil merebut beberapa kota, perlawanan Pangeran Diponegoro ini mengalami kekalahan. Lalu Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar, di mana ia meninggal setelah lebih dari 20 tahun masa pengasingan. Lalu yang kedua tentang Museum Monumen Pangeran Diponegoro sendiri. Menurut sejarahnya, kompleks ini atau Museum Pangeran Diponegoro ini merupakan tempat tinggal nenek buyut Pangeran Diponegoro atau istri Hamengkubuwono yang pertama. Lalu setelah itu ditinggali oleh Pangeran Diponegoro sejak kecil sampai terjadinya Perang Jawa. Monumen atau museum ini merupakan bangunan baru karena bangunan yang lama itu sudah dibakar habis oleh Belanda akibat Belanda tidak berhasil menangkap Pangeran Diponegoro. Museum ini memiliki 413 koleksi yang digunakan pada masa peperangan pada saat itu. Koleksinya itu banyak sekali, contohnya seperti busur atau anak panah, lalu ada candrasa, ada pedang, keris, peralatan rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Lalu peninggalan lain itu ada kereta kuda. Kereta ini itu merupakan peninggalan dari masa Sri Hamengkubuwono ke-8 dan merupakan buatan asli Belanda. Di monumen ini juga terdapat lukisan ilustrasi saat Belanda mengepung dan membakar seluruh kediaman Pangeran Diponegoro. Lalu ada padusan dan komboran. Padusan itu tempayan air untuk wudhu, sedangkan komboran itu berfungsi sebagai tempat minum kuda Pangeran Diponegoro. Kuda Pangeran Diponegoro itu bernama Kiai Gentayu. Dengan ciri-cirinya itu kudanya berwarna hitam dengan ujung kaki berwarna putih. Kuda itu sebagai hadiah dari pedagang Cina karena khitan Pangeran Diponegoro. Selain itu, museum ini juga memiliki keunggulan, yaitu tembok jebol. Tembok jebol itu merupakan tembok yang digunakan Pangeran Diponegoro untuk meloloskan diri dari Belanda. Ada beberapa versi yang mengatakan tentang tembok jebol. Versi pertama itu ada yang mengatakan bahwa tembok itu dijebol oleh Pangeran Diponegoro sendiri menggunakan tangan Pangeran Diponegoro sendiri. Lalu yang kedua, ada yang mengatakan bahwa tembok itu dijebol menggunakan kuda Pangeran Diponegoro yaitu Kiai Gentayu. Lalu teori yang ketiga itu menurut cerita asli dari Pangeran Diponegoro yang terdapat pada buku Babat Diponegoro. Di situ dijelaskan bahwa tembok itu dijebol oleh bawahan Pangeran Diponegoro karena pada saat itu bawahan sudah tahu akan ada terjadi penyergapan dari pasukan Belanda di kediaman Pangeran Diponegoro. Tembok itu dulunya memiliki tinggi 3 meter, namun karena gempa pada tahun 2006, akhirnya tembok jebol itu direnovasi kembali. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.